Hai, minasan, selamat malam, konbanwa. Selamat datang di Jakarta Communication Club webinar, yaitu 21 tips for your best online meeting. Pada teman-teman semua yang sudah datang ya. Hai. Oke, di sini mungkin saya kenalkan dulu ya teman-teman. Saya Daniel, MC utama kali ini, dan ada Bila Sensei juga sebagai MC utama, dan ada Kaichiro Sensei juga sebagai pembicara utama. Kali ini kami akan memandu acara teman-teman pada malam hari ini, seperti itu. Begitu. Nah, mungkin saya sedikit perkenalan tentang acara ini ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman tahu kalau pandemi ya, maaf ya, kesannya negatif banget. Jadi masa pandemi ini sudah mulai dari Maret tahun lalu ya teman-teman ya. Maret tahun lalu sudah hampir 1 tahun loh, udah hampir 1 tahun kita udah mengalami masa PSBB, dan tanpa terasa semua kegiatan kita berpindah ke online. Ya. Baik meeting, apalagi kelas, kuliah, semuanya berpindah ke online seperti itu. Dan karena ini mungkin yang cukup kasar ya, karena kita awalnya mungkin yang biasa online meeting mungkin udah tahu trik-triknya, tapi yang belum tahu online meeting masih menerka-nerka bagaimana sih cara online meeting yang bagus seperti itu. Makanya kita JCC yang hampir tiap hari melakukan meeting online, baik guru, staff, kita sudah mengumpulkan tips-tips dan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama hampir 1 tahun ini. Dan ada 21 tips penting yang bisa kita share. Kenapa 21? Karena 2021. Seperti itu. Jadi, ya mungkin kalau 2022 nanti 2022 tips gitu. Tapi sekarang 2021, 21 tips. Oke? Ya. Oke, kalau gitu sebelum saya mulai juga bisa dilihat, kalau sama tampilannya dengan komputer saya, di sebelah kiri ada kotak box merah dan tulisannya beda ya sebenarnya. Ada tulisannya peraturan JCC webinar seperti itu. Dan teman-teman, ini jangan kaku ya teman-teman ya. Ini relax aja, karena ini juga salah satu termasuk tips yang nanti akan kita share. Jadi salah satu tips yang kita share adalah menentukan peraturan dari webinar atau meeting online-nya. Jadi bagi teman-teman yang merasa kalau berada di lingkungan yang cukup ramai, cukup bising, silakan langsung mute saja. Dan sebisa mungkin aktifkan videonya ya. Ini nanti juga saya jelaskan seperti itu. Dan nanti juga akan banyak, bukan banyak, ada sekitar 5 waktu angket atau voting. Lalu gunakan ini. Icon ini. Jadi kalau teman-teman lihat di Zoom ada fitur namanya reaction. Jadi bisa dikasih jempol. Coba, Minasan. Coba 1, 2, 3. Jempol. Icon jempolnya semuanya. Yuk. Wah, senang sekali. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai saja ya. Kalau gitu kita masuk ke tips yang pertama ya. Ada tips. Oh iya, Sensei. Saya mau tahu sekali, angket pertama boleh nggak langsung? Oh langsung boleh, silakan Sensei. Karena hari ini tentang itu 21 tips for your best online meeting. Tapi ya, kalau orang sama sekali tidak ikut online meeting itu tidak berguna ya itu tentang ini. Jadi saya penasaran sekali. Yang peserta-peserta yang hadir hari ini, kira-kira berapa orang sering ikut meeting? Misalnya itu 1 minggu 3 kali DB ikut meeting atau lesson atau apa-apa gitu. 1 minggu 3 kali DB ikut online pertemuan, lesson ke, meeting ke, jempol. Silakan, dozo. Mengerti nggak ya bahasa Indonesia, Sensei? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalau misalkan Oke. Jadi jangan yang lain ya, jangan ini gitu. Kita pakai yang jempol saja ya. Kira-kira berapa persen tuh ini? 50%? 50% tuh right? Hampir 50%. 50%ね。はい。Jadi tidak sampai setiap hari gitu ya. Kira-kira kalau begitu, paling sedikit 1 minggu sekali pasti ada meeting online.
atau lesson online? Siapa? Kelas Jempol online lagi. siapa? Yuk. Paling sedikit Yuk, satu sekali. kali. Yuk. Ini pasti banyak dan Hai. Hmm. Oke, jadi bagaimanapun itu Daniel, orang yang ikut online meeting, jadi hari ini juga hadir ya, minasan, ikut ya, Daniel ya. Hai. Oke. Hai. Yuk. Oke, Yuk, mulai kalau ya. kita masuk ke Hai. tips pertama. Gitu ya. Oh, maaf, sebelum masuk ke tips yang pertama, Hai. saya mau menjelaskan kalau 21 tips ini dibagi menjadi 3 kategori ya. Pertama, yang kategori pertama untuk semua orang. Terus yang kedua, lebih dikhususkan untuk MC atau moderator. Dan yang ketiga, lebih untuk penampilan. Image plus pada kata saya namanya. Penting sekali, penting. Penting sekali ya, Sensei. Oke, kalau gitu mas. Yang pertama, yaitu yaitu tentang tempat dengan internet yang stabil. Oke, ya, jadi udah pasti ya teman-teman kalau misalkan mau meeting online, yang paling pertama dibutuhkan adalah yang dibutuhkan adalah internet yang stabil. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya internet stabil, nanti teman-teman suaranya nggak didengar sama yang koneksi, yang masuk dalam online meeting juga, dan kalian juga tidak bisa mendengarkan apa pendapat dari mereka. Jadi ini adalah poin yang paling penting. Dan tolong sadar sendiri di rumah kalian atau di kantor kalian, posisi mana yang paling sinyalnya paling stabil ya Sensei ya? Ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di rumah, di kamar saya stabil, tapi kalau misalkan kamar yang mungkin yang lainnya mungkin tidak stabil. Jadi itu harus dideteksi. Sensei dapur guys. Sensei dapur. Itu dapur. Dapur. Itu dapur ya. Itu dapur. Ya. Apalagi kalau misalkan yang nggak pakai WiFi ya teman-teman ya, apalagi pakai data tethering, biasanya di sini 4G, di sini 2G, di sini 3G gitu loh. Jadi benar-benar itu harus dideteksi ya teman-teman ya. Oke. Lanjut. Yang kedua, yaitu, host atau yang buat room meeting, paling tidak harus buat room meetingnya 5 menit sebelum jam janji. Pasti. Jadi semisal jam atau lebih cepat. Misal meeting ini jam 19 ya mulainya. Jadi at least meeting ini dimulai 18.55. Atau seperti yang kali ini kita dari tim JCC siap-siap dari 18.30 kita udah siap-siap, lalu kita buka meetingnya sekitar 5 atau 3 menit sebelum meetingnya mulai, dan para peserta sebisa mungkin 2 menit sebelum meetingnya mulai sudah join. Hari ini juga banyak sudah cepat tuh itu masuk ke waiting room ya, Daniel ya, senang sekali. Hai. Oke, kalau gitu selanjutnya yang poin ketiga, tips ketiga, yaitu video selalu aktif. Jadi sebisa mungkin. Kalau kantor harus ya, kalau bisnis harus hari ini tidak masih oke, tapi bisnis harus ya. Ya, kalau meeting bisnis harus ya. Jadi kenapa ini penting, karena kita bisa nyaman berdiskusi kalau kita melihat orangnya. Seperti itu. Jadi suaranya misalkan ya, maaf ya saya matikan gini. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu kalau saya lagi tidur, saya lagi makan, saya lagi mandi. Pokoknya saya hadir aja dalam meeting kali ini. Jadi nggak tahu kan. Jadi kalau misalkan dihidupkan baru kelihatan, saya siap ya, saya rapi ya, saya serius untuk mengikuti meeting ini ya. Dan bagi pembicara pun lebih welcome juga gitu, lebih senang juga. Dan katanya 70% meetingnya berhasil gara-gara kalau semuanya bisa hidupkan video. Terus Daniel, biar itu semua orang kelihatan lebih baik waktu meeting itu pakai laptop ya, komputer ya, jangan itu smartphone ya, HP ya. Karena jadi, orang profesional lagi. Ya, jadi apalagi terutama untuk host ya atau MC, sebisa mungkin pakai laptop. Jadi biar kelihatan semua kondisi pesertanya. Oke. Selanjutnya, nomor 4. Daniel, angketo yang kedua. Angketo yang kedua, ikimasu. Minasan,
sensei baca nama-nama, misalnya itu Rino Akbar, Ichi JCC, Iya Mugi, terus Anye Zakia, seperti itu ya nama-namanya. Terus itu minasan, semua kameranya tutup, matikan, coba. Kameranya matikan. Coba. Sensei gambaru lucu. Ada foto-foto, terus ada rumput, bukan rumput, daun-daun. Wah, nama saja juga ada ne. Hai, tolong kembali. Okari nasai. Hai. Tentang nama-nama cantum di dalam Zoom dan itu foto-foto tutup kamera, itu orang yang cukup berusaha pikir karena MC begini ya, karena itu yang bisnis begini ya, penasaran atau asal saja nama case foto case seperti begitu ya sensei tanya. Jadi cukup berpikir siapa? Mengerti nggak ya bahasa Indonesia sensei? Betul mengerti kan ya? Oke, saya bantu ya. Jadi bagi teman-teman yang sangat memikirkan nama dan cover foto untuk online meeting ini siapa? Kalau yang ya nggak peduli, yang penting join aja gitu. Yang paling peduli cover foto sama nama siapa? 70%, 80% sudah pikir, sambil pikir ya. Berpikir ya. Hai.じゃあkalau begitu Daniel ちょっと bicaraかな。Ya. Nah, selanjutnya yang tips keempat. Sebisa mungkin nama dan cover fotonya itu harus sesuai ya teman-teman ya. Apalagi kalau jenis meetingnya itu meeting kantor seperti itu. Jadi namanya jangan nama panggilan atau nama nama HP. Nama HP. Biasanya kan ada Galaxy S apa gitu loh, iPhone apa gitu. Nanti dari moderatornya juga bingung, ini siapa ya gitu loh. Kan ini kan meeting penting, nggak tahu ini yang join siapa gitu. Ya. Jadi kalau bisa di rename dulu dan sebisa mungkin pakai cover foto. Jadi semisal karena kuotanya susah, maaf, karena kuota terbatas jadinya cuma bisa suara saja atau mungkin internetnya kurang stabil. Jadi ketika dimatikan seperti ini, dimatikan. Jadi kelihatan ya, oh yang bicara lagi Daniel Sang ya, oh ada fotonya. Tapi kalau nggak ada fotonya mungkin image yang ngomongnya siapa agak susah. Dan juga Daniel, itu fotonya seperti apanya penting. Foto bersama keluarga 10 orang, yang mana ya orangnya toh kan ya? Bersama pacar toh kak, foto idola Jepang tiba-tiba ada yang itu Matsumoto Jun toh kan ya, itu kok ini siapa sih Matsumoto Jun ikut meeting ini ya, senang dong gitu. Seperti begitu, itu jangan. Jadi foto asli atau tanda-tanda yang betul-betul kelihatan orangnya itu berusaha pikir. Yes. Nah, hai. Terus kalau Oke, selanjutnya tips yang kelima yaitu Aizuchi. Mungkin ini tentang Aizuchi sensei yang bisa jelaskan Aizuchi. Kalau orang Jepang biasanya Aizuchi. Aizuchi wa orang Jepang itu waktu bicara itu ada tanda suaranya. So da ne. Naruhodo ne. Ya, so da ne. Ini seperti begitu. Ituですね. Terus itu kalau bukan Aizuchi bersuara ya. Tapi unazuki ya. Unazuki. Waktu itu meeting online meeting itu kalau Aizuchi bersuara kadang-kadang ganggu. Jadi waktu itu Daniel bicara berusaha tapi sensei ya naruhodo so da yo ne berusaha. Jadi tinggal yang ininya. Ini sangat-sangat penting des. Terus reaksinya wah bagus dong, terus asik, terus setuju, seperti gini. Di atas di sini bergerak banyak itu kelihatan meetingnya hidup. Hidup. Daniel. Hai, tulisan. Jadi kalau misalkan yang pesertanya diem, nggak ada apa-apa, terus kebanyakan matiin kamera, pembicaranya ya loyo. Jadi biar bikin pembicaranya semangat, iya, freeze gitu. Jadi kalau semangat ke pembicaranya atau ke meetingnya seperti itu. Jadi biar suasana meeting lebih ramai. Selanjutnya nomor 6. Nah, ini yang paling tricky ya. Ini yang paling itu arahkan pandangan ke kamera. Jadi kalau misalnya bicara lihatnya ke kamera. Atau biasanya kita melihatnya ke diri kita sendiri atau ke lawan bicara di layar.
Tapi biasanya kadang-kadang layarnya di mana, kameranya di mana. Misalkan layarnya di sini, kamera di sini. Jadi kelihatan gini. Oh iya seperti itu. Menurut saya bukan seperti itu ya gitu. Jadi kelihatannya ngomongnya sama tembok gitu. Jadi harus kalau bisa kameranya di sini, layarnya juga di sini kelihatan. Jadi ini yang bagusnya seperti itu. Ini ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Kita ngebut ya teman-teman. Nomor 7. Siapkan bahan yang akan digunakan pada saat meeting. Jadi hindari bahan yang terlalu banyak. Karena mungkin kalau teman-teman suka diskusi atau meeting yang langsung ya, yang ketemu, yang dulu sebelum pandemi, mungkin kita menyiapkan bahannya selengkap mungkin. Banyak gitu, habis itu dikasih, ini ya teman-teman, bla 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 bla. Tapi karena online, ada batasannya udah cukup banyak. Jadinya tolong dipersiapkan sekompleks, sesingkat, tapi sebagus mungkin, seperti itu. Itu ya, teman-teman. Bisa mendengar suara saya ya? Menurut suara ya. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 8. 8 ya. Sebisa mungkin jangan masuk atau memutuskan atau menghentikan alur ketika orang lagi bicara. Jadi orang lagi semangat ya. Menurut saya begini. Jangan lu gitu. Itu kan motong pagi online ya. Itu kalau misalnya kita diskusi online itu tahu kan pusingnya kayak gimana. Udah yang pertama mungkin delay, yang kedua dia nggak denger apa yang kita omongin, jadinya serba tabrakan. Itulah mengapa pentingnya MC. Nanti ada lanjutan tentang tips ini, ada lanjutan yang tipsnya seperti itu. Lalu yang 9. Yang 9 adalah matikan mic saat tidak berbicara. Kecuali kalau memang teman-teman sudah pede, kondisi ruangannya tidak ada intervensi dari suara lain, suara misalkan suara keluarga atau suara tukang bakso, teng gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada suara aneh-aneh gitu, nggak apa, hidupin. Biar ada aizuchi-nya juga. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak yakin ada suara macam-macam masuk, silakan di-mute dan di-unmute sebelum kalian mengungkapkan pendapat teman. Lalu nomor 10. Ini juga buatlah pernyataan Anda singkat mungkin. Melanjutkan yang tadi, karena ini online, jadinya banyak sekali batasannya. Jadi kalau bisa, ketika kalian memberikan pendapat ketika meeting online, ini trik dari Kak Kirsten saya dapat, mulai dengan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Saya tidak setuju. Kenapa? Bla 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 bla. Kalau bisa panjangnya 1 menit. Lebih dari 1 menit, teman-teman harus potong. Teman-teman mengerti mendengar suara saya. Jadi jangan non-stop 5 menit. Wow. Teman-teman mengerti nggak? Tinggal dia sendiri gitu. Sebenarnya out atau lagi keluar karena internetnya kurang stabil. Ya. Jadi harus dipotong 1 menit ya teman-teman ya. Habis itu sebisa mungkin ya. Oke, gitu yang 11. Ya. 11 ini emoticon atau reaction. Ini cara menggunakan emoticon atau reaction. Jadi teman-teman tahu kan kalau di Zoom ada fitur namanya reaction. Jadi kalau misalkan setuju tadi ini, terus kalau misalkan suka ini, terus ketawa gitu. Kalau misalkan di mute gitu. Atau senang gini. Jadi ini gunakan sebaik mungkin. Tapi biasanya kalau dipakai buat meeting biasanya ini, atau mau angkat tangan atau ini tangan atau digunakan angkat tangan. Tergantung dari rule atau peraturan meeting masing-masing. Karena Daniel, ini kadang-kadang orangnya pakainya ini tepuk tangan untuk apa? Untuk jempolnya untuk apa? Terus nagisnya atau gimana gitu? Apalagi sampai nagis atau apa gitu. Kadang-kadang ya suasana meeting yang official atau suasana business meeting kok jadi rusak. Seperti itu main-main gitu, bercanda gitu. Jadi ini sebetulnya bendy dah ya, itu sangat berguna gitu, lucu. Tapi harus pikir waktu meeting apa bisa pakai sama-sama teman-teman sambil bincang-bincang saja. Oke, tapi meeting yang official sebisa mungkin ini jangan pakai. Tapi kalau ada peraturan seperti yang warna papa merah yang meeting hari ini, gunakan untuk voting pakai jempol seperti begitu. Ada peraturannya
bisa berguna. Tapi itu Sudah. harus kasih tahu dulu kepada peserta. Hari ini Baik. peraturan yang itu ikonnya begini ya. Kasih tahu dulu ya. Oke. Baik. Hai. Baik. Hai. Selanjutnya. Baik. Oke, selanjutnya yang nomor 12. Hai. Kalau Hmm. ini tips untuk peraturan meeting yang online-nya, kalau misalkan terlambat masuk, greeting-nya sebisa mungkin lewat chat saja. Jadi jangan tiba-tiba kita lagi ngomong, iya jadi bisnis kita hari ini, terus dia masuk, aduh maaf semasen terlambat, gitu kan langsung kepotong apa sih bicaranya, bicara. Jadi kalau bisa lewat chat. Kalau begitu, Hai, Daniel, sensei, kalau begitu maaf ya potong. Gitu, ya peraturan tadi. Sensei mau tanya angket yang 3 boleh nggak sekarang? Oh, boleh sensei. Hai, silakan. Oke, hai. Saya cukup banyak itu meeting itu ini cukup banyak atau gimana kita tahu, tapi itu pasti itu yang setiap hari ada meeting JCC, terus ada juga kegiatan yang lain meetingnya 1 minggu 3 kali atau sampai 5 kali. Jadi kadang-kadang ada 1 hari dari pagi sampai malam itu 5 kali meeting seperti begitu, cukup ada seringnya gitu. Terus saya sebetulnya paling benci cato. Itu stampo masih oke. Tapi paling benci cato des. Betul-betul saya itu bisa bilang gitu. Karena sensei orangnya rajin gitu ya. Orangnya rajin. Catonya muncul gitu, pasti baca. Waktu meeting lagi semangat diskusi apa kayak kalau catonya dreng gitu, pasti matanya gitu. Jadi konsentrasinya sangat bisa rusak des, ganggu des. Jadiこのチャットもsetiap meeting harus ada peraturan da to omoimasu. Jadi Daniel tadi sudah bicara karena jadi waktu terlambat datang sering ya minasan karena kita tidak mau itu orang peserta yang lain kok itu Daniel hari ini tidak masuk ya gitu. Masuk kok, aku itu 30 menit sudah mulai itu sudah masuk tapi tidak tahu gitu. Jadi pasti kirim chat dulu, maaf minasan, okuremashita 30 menit, minta maaf ya, gitu-gitu. Tapi ini sangat ganggu, itu biasanya tidak sadar orang kirim chat. Orang kirim chat tidak sadar, itu membuat ganggu des. Jadi sebetulnya emang boleh, sebetulnya waktu itu terlambat, tapi jangan kalimatnya panjang-panjang. Minasan minta maaf, aku terlambat kasih kabar tadi bapak ajakku itu yang kerja apa-apa, jadi itu harus itu kerja itu dulu, terus waktu itu ya saya itu mampir sedikit, jadi terlambat minta maaf ya. Sekarang topiknya apa sih? Ampun banget. Todesione, jadi waktu terat, sumimasen, kai kirimasu desu. Seperti itu sudah. Pendek, sumimasen, minta maaf ada, terus namanya ada, simple, sudah ada des. Atau sebetulnya Daniel dan sensei ikut kegiatan satu kelompok itu setiap minggu ada meeting des. Itu Daniel ada cara satu omoshiroi da yo ne. Itu tolong menjelaskan kah? Ya, jadi kita karena tips yang mau kita share ini yang sudah kita terapkan di meeting online sebelumnya. Jadi biasanya kita kalau kita udah tentukan peraturannya. Kalau semisal baru masuk, terlambat masuk, gitu. Kita akan baru masuk B gitu kan. Kita pakai kode Bangkok. Jadi misalkan saya meetingnya jam 19, saya baru masuk jam 19.20. Saya simply di chat bilang Bangkok. Oh berarti teman-teman tahu kalau saya baru masuk. Atau semisal saya mau toilet gitu. Toilet, saya pakai Tokyo. Oh, terus di chat tulisannya Daniel Tokyo. Oh berarti Daniel ke toilet. Terus kalau misalkan ada lagi kalau mau matikan kamera karena mungkin sedang ada sesuatu atau mungkin karena memang sinyalnya kurang bagus, matikan kamera pakai kata Madrid. Jadi kalau misalkan sudah ada peraturan dari kelompok-kelompok teman-teman dan kalau bisa ini diaplikasikan nanti bisa menghasilkan kualitas meeting lebih baik daripada yang sebelumnya, daripada yang tadi saya bilang
maaf saya dari ini apa malah curhat di chat gitu. Jadi merusak jalurnya meeting. そうそうです。jadi先生kirim sekarang Tokyo kan? Hai, Tokyo. Tapi tidak ganggu kan, cuma sedikit dakara. Tapi ini artinya toilet. Atau itu ambil minuman juga tidak apa-apa ya sebetulnya itu ambil minuman terus toilet itu hampir sama lah itu waktunya 1 menit itu apa gitu. Jadi sangga-sangga berguna sekarang tidak usah baca. Sedikit lihat saja tapi cuek. Tidak gangguです。jadi ini juga bisa berguna karena itu 皆さんのミーティングにと思いますね。はい。はい。jadi tuntan chatはsangga-sangga hati-hati ですね皆さんね。はい。はい。Oke. Itu yang poin 12 ya tadi ya. Oke, selanjutnya yang ke-13. Nah, kan karena kita meeting ini bisa dari laptop, bisa dari HP, kan kadang-kadang nggak kelihatan ya kalau misalkan teman-teman ada yang mau berpendapat seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau ada yang kayak gini gitu, nggak kelihatan. Jadi biasanya sebelum berpendapat bilang, Hai Daniel Des, hai saya mau berpendapat. Jadi dari saya sendiri langsung kasih nama gitu. Karena, Hai saya Des, saya siapa? Saya banyak ini. Gitu. Betul sekali. Atau Daniel ya, Daniel. Misalnya itu Daniel MC, terus itu Daniel bilang itu siapa ada pendapat, terus itu hai, terus Kaiki-san gitu. Tapi kebetulan yang Takahashi-san juga hai, jadi Takahashi-san langsung bicara, aku pikir gini gitu. Tapi itu kalau begitu, kok itu Kaiki-san, wah gitu. Jadi sesudah MC bicara, hai Kaiki-san dozo, tapi Kaikiri sendiri juga waktu mulai bicara, hai Kaikiri des, saya pikir seperti ini. Ini jadi double checkになります。MC terus sebut nama, terus orang sendiri juga bilang nama. Jadi ini match. Jadi betul. Gituね。はい。jadi これはとっても大切です。はい。Terus sesudah pendapat juga ada ya, kalau bisa pakai. Jadi kalau dengan karena saya biasa meeting dengan orang Jepang, biasanya kalau misalkan ijo des. Jadi ada ijo desnya. Ya, Indonesia kok tidak ada? Bahasa Indonesia tidak ada. Zatsornya. Seperti itu. Selesai. Dari saya selesai atau cukup seperti ini gitu. Iya, selesai. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih tipsnya dari pesertanya, sangat terima kasih. Ini sangat penting desu karena kalau kita memberikan pendapat sampai selesainya kapan tidak tahu. Jadi MC juga kapan boleh masuk ya gitu. Tapi kalau bicara dari saya sekian dari saya sekian gitu, kalau begitu MC pasti, Daniel-san Misra-san arigatou gozaimashita, bisa bicara. Jadi ini sangat-sangat penting. Satu kata menutup itu yang pendapat. Biar keren juga kan gitu. Ya jadi pendapat saya gini sekian. Jadi langsung kapan. Tapi jangan terlalu gimana? Sekian. Kenapa itu des? Gitu. Kalau begitu kayaknya itu kalian tidak boleh lawan aku gitu seperti itu. Oh iya betul karena seperti itu. Jadi ada sedikit gap ya tentu. Jadi pendapat saya seperti ini. Sekian dari saya. そうですね。イメージsangat penting onlineです。online ituね。はい、Oke, selanjutnya. Oke, jika poin 14, jika Anda ingin izin, silahkan pilih waktu yang tepat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan jangan pas bosnya, CEO-nya lagi bicara, jadi bisnis kita harus begini, terus chatting, saya ke toilet dulu gitu. Terus CEO-nya kayak, ya orang nggak tahu saya lagi ngomong apa ya, penting ya gitu. Kan itu kurang sopan gitu kan. Jadi kalau bisa pilih waktu yang pas ketika MC, transisi ke MC-nya, ya teman-teman atau gimana, saya ke toilet dulu kan itu kan lebih halus. Jadi jangan bosnya lagi serius atau gimana, maaf saya dipanggil mama saya gitu. Ya, itu kan agak sebetulnya itu Daniel bukan bos saja ya, pokoknya itu lagi diskusinya sangat semangat atau sangat serius atau gimana, tiba-tiba toilet gitu, ambil itu yang jus ya gitu, seperti gitu. Gimana orangnya ikut, jiwa ikut itu meetingnya apa? Nah kanji desu ne. Hai, oke, hai.
Oke, selanjutnya. Mohon maaf ya, misal kalau ada waktu Isya, jadinya suara kesannya mungkin masuk. Oke, selanjutnya yang Sensei, tentang yang semuanya sudah sampai selesai, Sensei. sudah. Ya. Hai. Jadi orang Sekarang semua ya peserta-peserta itu sampai itu 14 poin tuh 14 poin. sudah pakai dari besok waktu meeting pasti enaknya beda. Meetingnya sedikit itu yang kakunya berkurang atau itu bosannya berkurang, terus nilainya tambah gitu desu. Sekarang jadi itu yang kategorinya ganti ya. Kategori beda. Kategorinya yang selanjutnya adalah khusus lebih dikhususkan untuk MC atau moderator. Iya. Nah, untuk MC dan moderator ini akan serahkan ke MC yang satu lagi, yaitu dari Bila Sensei. Bila Sensei. Bila Sensei, silakan. Hai, terima kasih banyak Daniel-san. Ya, berikutnya Minasang, kita akan bahas tips untuk para pembicara atau penyelenggara online meeting ya. Ini Bila ada Sensei. 5 tips yang akan kita berikan. Oh, hai Bila Sensei. 5 tips, sebelum 5 tips, Sensei mau tanya. Jadi angket yang 4. Angket 4 ikimasu. Siapa itu jempol ya? Jempol ya. Oke. Siapakah orang yang sering menjadi MC atau peraturan itu yang moderator. acara-acara? Ya, betul sekali. Moderator. Siapa? Yuk, jempol. Atau guru-guru ya, juga kan? yang sering membuat MC? Semua atau MC atau guru atau gimana gitu. Orang tidak begitu banyak? 50%とか? 40% とか? そうです。はい。そうですね。tapi ini juga penting sekali kalau begitu. Bila Sensei, yoroshiku onegaishimasu. Ya, hai. Terima kasih banyak Sensei. Jadi sekitar setengah dari peserta hari ini ya, biasa sekali membuat meeting atau sebagai MC, akan ada 5 tips yang kita berikan. Yang pertama itu pastikan teman-teman semua Minasang memberikan atau mengirimkan topik-topik pembahasan meeting pada hari itu sebelum meeting dimulai. Itu supaya para peserta meetingnya jadi tahu nih, oh hari ini mau bahas apa? Mau bahas tentang keuangan atau apa? Dan juga supaya waktu meeting para peserta tidak bingung mau sampaikan pendapat apa dan juga tidak out of topic gitu ya. Tidak keluar jalur pembicaraannya. Mungkin Bila Sensei, ini biar tidak buang-buang waktu dah ne. Kalau waktu meeting mulai baru share, kita harus itu baca dulu, terus harus pikir dulu. Tapi sebelum meeting online meeting, kita sudah kirim, orang-orang sudah baca dulu, terus pikir dulu, terus siapa tahu sudah siapkan pendapat. Jadi ini hemat waktu ya, sangat-sangat penting. Betul. Hai. Hai Sensei, betul sekali. Efisien waktu ya, itu yang paling penting. Dan juga selain topik-topik, itu ada bahan-bahannya juga ya. Kalau ada bahan yang perlu mereka baca juga silakan kirimkan dulu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua tipsnya adalah, ini mungkin bisa sambil langsung contohkan ya. Daniel-san mungkin bisa bantu saya. Jadi waktu kita meeting, lebih baik ada notulen ya. Notulen si rapat, catatan rapat. Kita sudah bahas. Betul sekali. Ya, seperti waktu live meeting ya. Contohnya, oke, Daniel-san boleh? Adesang di-allow dulu. Hai. Share screen-nya. Ya. Jadi waktu meeting langsung tulis tuh kotonya di dalam itu share. Di dalam share. Contohnya seperti ini. Ya, ini contekan saya. Ya, topik-topik ya. Yang dibahas di meeting. Langsung ditulis di sini. Langsung ditulis ya. Karena kita kalau berbandingkan cuma dengar saja dan sambil lihat itu dengan mata, itu pasti lebih masuk kuda nih. Itu yang ini tadi bicaranya hasilnya gini. Jadi itu bisa sambil lihat terus itu sambil dengar gitu. Jadi lebih enak dengar dan lihat gitu. Jadi harus PJ juga ya. Hai. Ya, seperti ini tips yang kedua. Ya, berikutnya yang ketiga, ya untuk para moderator atau MC lebih baik saat misalnya kita mau menanyakan sebuah pendapat di dalam meeting ya. Ini bagaimana besok kita mau jalan-jalan bersama seluruh kru? Ada pendapat? Diam. Tidak ada yang balance ya, gitu.
Ya sebaiknya memang kalau live meeting kita tunggu dulu ya sampai ada yang keluarkan pendapat. Tapi karena di online meeting biasanya nuance suasana rapatnya tidak live, jadi kadang-kadang orang jatuhnya lebih malu atau ragu-ragu untuk keluarkan pendapat. Jadi bagi para MC untuk mengatasi hal seperti ini mungkin ada triknya, yaitu langsung saja tanyakan kepada peserta. Misalnya, ya Daniel Sang, bagaimana menurut Daniel Sang untuk jalan-jalan kita minggu depan? Gitu. Menurut saya ya seperti itu. Ya, begitu contohnya. Atau kalau mau tanyakan pendapat seluruh peserta, bisa juga satu-satu. Misalnya, oke, kita mulai pendapatnya dari Daniel Sang ya, lalu kepada Kaikiri Sensei onegai shimasu. Seperti itu ya. Baik. Jadi mereka itu yang bisa siap juga. Terus kadang-kadang ada ya itu, aku punya hak jawab enggak ya, atau itu yang seniornya banyak sekali tapi agak gimana ya sebetulnya mau pendapat nih gitu. Jadi kalau dan satu lagi satu orang misalnya itu Ichi Sensei sangat-sangat senang itu jalan-jalan. Karena begitu topiknya kalau jalan-jalan itu langsung itu tanya aku itu, itu tentang jalan-jalan itu bulan depan itu kelas turunnya itu adakah pendapat Ichi San gimana gitu. Jadi orang yang suka topik itu langsung tunjukkan. Kalau begitu buka pendapatnya lebih cepat desu ne. Itu paling susahnya tanya tapi diam begitu, itu suasana meetingnya jadi down desu ne. Jadi ini caranya desu ne. Ya, itu yang ketiga ya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah saat dimulai meeting, seperti yang sebelumnya Daniel Sang mungkin sudah sedikit sampaikan ya, kita membuat peraturan saat meeting. Ya, di sini juga sudah ada ya, di webinar kali ini ada screen yang menampilkan peraturan apa saja. Papan merah, ya betul. Seperti itu. Sebaiknya kita buat saat meeting agar meetingnya berjalan dengan lancar dan tidak berantakan ya. Betul. Terus kenapa membuat papan seperti gini? Karena meeting tidak tertentu semua orang pas waktu datang ya. Jadi misalnya hari ini jam 7 malam mulai, terus waktu itu MC pasti kasih itu peraturan meeting hari ini sebetulnya mikrofon itu yang tolong di mute ya, terus gunakan itu jempol ya apa ya. MC sudah bicara, tapi sesudah bicara MC tidak ulang lagi. Tapi ada orang peserta-peserta 15 menit itu yang terlambat datang, jadi langsung dia itu yang tidak mute, terus itu chat lagi itu, sensei bagaimana ini toka, itu aku toilet ya gitu, seperti gitu. Pusing. Makanya ini sudah cantumkan. Kalau begitu orang kapan datang pun itu lihat terus ada peraturan seperti ini hari ini. Gitu. Jadi ini salah satu saran dari JCC desu. Hai, yang terakhir untuk MC. Ya, ini trik yang mungkin sangat detail ya. Jadi biasanya Pak MC ya itu waktu MC kadang-kadang bicara mungkin ada nervous juga atau deg-degan ya. Nah, ini perlu kita support. Caranya bagaimana? Di dalam sebuah meeting atau webinar itu bagi penyelenggara meeting akan lebih baik kalau ada kita pasang PJ atau petugas penanggung jawab, orang-orang yang memberikan apa tadi ya Daniel Sang bilang? Unazuki. Seperti Kaikiri Sensei ya sekarang. Betul. Nah, yang seperti ini respon-respon itu bisa membuat pembicara atau MC lebih semangat dan nggak gugup, nggak nervous ya kalau melihat ada responnya begitu. 例えば、bila sensei hari ini setahu sensei di dalam peserta ada guru-guru nih. Oke, boleh tanya nggak ya? Itu kalau boleh bertanya, itu guru ada tidak ya? Guru di dalam di sini. Guru apa saja? Ada desu ne. Guru JCC juga, guru yang kampus juga ada. Seperti itu desu ne. Terus waktu mengajar, terus waktu guru bicara, terus itu muridnya seperti gini, itu gimana ya? Bisa lancar nggak kelasnya?
Tapi kalau di dalam 10 orang atau 30 murid, ada anak yang ini, ini pasti senang ya. Itu guru dapat jadi itu yang hati motivationnya. Apalagi kalau itu seminar-seminar, JCC sering ada seminar seperti ini, diar juga ya, sampai 1 tahun yang laluはdiarで sering ada seminarですdi JCC ですね。Waktu itu ada datanya itu yang sampai 50 orang, kadang-kadang 100 orang juga datang. Waktu itu kalau semua diam, freeze banget, pasti emosi gimana 1 jamnya lama sekali gitu. Tapi seperti begitu, MC selalu berusaha cari dulu. Yang ibu-ibu atau itu murid-murid yang sekarang ini siapa gitu. Terus kalau ada, selalu lihat dia. Kalau begitu, karena timingnya bisa tepat. Terus ada orang yang nikmati, jadi aku tidak salah ya gitu. Jadi bisa lanjut bicara. Nah kanji desu. Jadi orang PJ yang ini sambil senyum dengar, ini sangat-sangat penting. Jadi justru seperti bila Sensei bilang, waktu membuat meeting, pihak membuat meeting sudah siapkan orang yang ini desu. Ngerti desu ka ne, minasan? Ini trik banget desu, trik banget. Ini sebetulnya di dalam di dalam kampus juga kadang-kadang karena Sensei baca ini di apa sihブログ 土専大学ですね。大学の先生のブログで、100 orang yang ikut online lesson, online kelas gitu. Terus semua diam gitu. Terus satu hari dosen pikir, oke, pasang gimana ya? Itu jadi apa sih wakilkan yang dosen 2 orang atau 3 orang, cuma begini-begini saja. Sangat beda. Terus pendapat dari murid juga hari ini enak sekali kelasnya. Seperti begitu. Jadi pengaruh sekali des. Jadi silakan coba pakai waktu meeting ke kelas ke cara begitu des. Hai. Oke. Ya. Silakan ya teman-teman. Silakan coba sesudah ini. Ya. Berikutnya. Ya. Ini sudah berarti ya untuk para moderator, MC, pembuat meeting. Jadi sampai 19 ya tadi nih. Bila. Hai, sudah 19 selesai. Jadi tinggal 2 des. Tinggal 2 tentang penampilan. Betul. Ya. Anggap penting. Kacap. Ya, penting banget ini. Karena kita online meeting kan pasti lihat apa ya, face to face ya. Biasanya face to face terus gitu. Kalau ada penampilan yang aneh-aneh, penasaran ya. Itu ya. Tapi kalau begitu Bila, Sensei mau tanya, angket yang terakhir, pertanyaan terakhir gitu desu ka? Waktu ikut online meeting atau online lesson atau apa gitu ya, online meeting udah nih, itu karena online tidak apa-apa dong, atau itu yang sampai online juga rapi gitu. Jadi waktu online meeting juga memperhatikan yang makeupnya atau rambutnya atau ininya atau itu aku kelihatan baik kok nggak, lampunya cukup nggak gitu. Ini berusaha loh kita, orang yang berusaha sampai begitu. Jempol. 50%. Tidak sampai 50% kah? Oke. Jadi, tapi biar kita saling senang lihatnya. Jadi kita ada teknik tentang penampilannya. Bila Sensei, dozo. Ya, betul. Ada 2 tips untuk penampilan kita saat meeting. Itu sebaiknya. Pertama, pasti pakaian ya. Kita cek dulu yang rapi, ya, rambut rapi, dan mohon maaf sekali. Biasanya untuk para pria-pria yang tampan, ada kadang-kadang suka ada yang jenggot seperti ini ya. Jenggot ya, atau belum shaving seperti itu. Katanya ini bisa membuat orang penasaran ya, bagaimana mengalihkan perhatian. Wow. Karena ini online meeting itu kadang-kadang spotlight kan. Waktu spotlight wajah kalian langsung besar loh. De, kalau real
ini cerita-cerita sih mas. Kalau dialog, kita jalankan langsung, memperhatikan di hati orangnya, tulisnya gimana, terus apa-apa ya gitu. Tapi kalau online, orang itu tidak sadar, jadi kita sampai di hati nih, kok wajahnya sekarang hari ini gimana ya, agak-agak gemuk ya, potong rambut, itu jelek, hari ini seperti begitu, bisa ya, karena Wahyu sendiri tidak tahu, sensei di hati terus itu Wahyu, gitu. Jadi ini lebih kesempatan dilihat dari orang besar sekali desuね. Jadi, tapi kadang-kadang kita tidak tahu dah, tapi di dalam Zoom seperti apa ya gitu. Jadi sebelum memulai, cek dulu juga bisa ya Bira Sensei ya. Cek dulu. Iya, betul sekali. Jadi caranya, kita biasa caranya itu biasa bikin dulu meeting sendiri ya. Buat meeting sendiri, lalu ngaca. Kita cek, oh jadi kamera posisinya bagusnya begini. Oh, baju saya sudah oke. Sudah kelihatan bagus gitu. Betul, terus matikan. Atau biasanya sekarang ada cara lagi Sensei itu di video setting. Di video setting. Video setting itu langsung kelihatan. Jadi misalkan saya matikan Sensei, saya matikan kamera saya, terus saya masuk ke video setting, saya bisa ngaca dulu Sensei. Terus saya hidupkan lagi. Ya. Nah, belajar. Ya, setiap hari belajar dan bisa dipakai ya? Terus itu terus tentang baju Bira. Ya, berikutnya bajunya tentang baju. Meskipun itu stay home, kita waktu meeting jangan kaos yang biasa, kaos yang sudah lama pakai. Kalau ini enak dipakainya gitu, jangan, karena meeting namanya meeting. Terus terus kadang-kadang atasnya pakai yang jas, tapi bawahnya rapi. Bawahnya itu pajama atau kan. Hati-hati. Kadang-kadang kalau ada panik buru diri kelihatan semua ya. Ya itu harus hati-hati ya. Bisa mungkin bawahnya juga rapi. Terus Bira tentang apa sih baju itu untuk MC ada yang saran ya kita ya. Tambah ya betul sekali tentang baju ya untuk MC sebaiknya ini warnanya, pilihan warnanya yang lebih menonjol begitu ya. Misalnya seperti saya kayak Sensei dan Daniel, kita pakai baju JCC warna merah gitu. Jadi para peserta bisa langsung tahu, kelihatan, oh MC-nya yang ini gitu. Ya, atau selain baju ada trik lain ya, pakai virtual background itu misalnya samaan, kompakan ya. Pakai JCC background-nya misalnya. Jadi tahu, oh ini penyelenggara acaranya, seperti itu. Tapi background baca itu kadang-kadang hati-hati ya. Itu ada yang tidak cocok, ada yang tidak cocok untuk bisnis, atau ada yang terlalu heboh. Jadi konsentrasi meetingnya itu, dia itu San Francisco, pergi ke San Francisco, kapan pergi? Kok tidak ada oleh-oleh atau gimana? Tidak ada oleh-oleh, kapan yang datanya gitu. Jadi konsentrasinya jadi pecah. Jadi simasen, background baca juga hati-hati. Kadang-kadang terus Sensei kadang-kadang itu yang Daniel ini komplain desu. Itu Daniel sering pakai itu yang baca yang ini, coba. Ini sering pakai. Terus Sensei sering komplain ini. Kenapa? Karena ini sinar yang ininya backgroundnya ya. Ininya. Ya, ini sangga matanya sakit tuh Sensei. Bagi Sensei. Bagi orang tua ini sangat ganggu desu. Jadi ini juga silakan hati-hati. Hati-hati ya. Kalau begitu 21 ikimashou ka. Oh ya, yang terakhir nomor ini adalah ya misalnya sangat penting. Seperti ini ya. Sangat penting ya. Sangat ini adalah penting. Tatapan Ayo Sensei. Ayo lanjut. Ini sangat penting dan ini level kamera ya. Penting kita. Ya, level kamera. Sensei yakin. Ini paling beruntung hari ini hadir minasan. Ini isinya. Dozo, Bira Sensei. Isi yang paling beruntung ya kalau minasan ikuti ini seperti ini, level dengan kamera. Jadi
sebisa mungkin, seminimal mungkin sejajar dengan pandangan mata ya, lurus gitu. Jadi nggak, misalnya saya contohkan, nggak begini. Misalnya saya ditaruh kamera di bawah. Nah, saya lihatnya kan ke bawah ya. Jadi tidak kurang sopan. Enak dipandang dan tidak sopan, betul. Kalau bahasa Jepang apa ya sensei? Ue kara mesen. Hai, ue kara mesen desu. Konna kayak sombong gitu. Hai. Hai. Terus atau ne, sedikit ke atas dari atas. Ya. Debbie katanya Debbie cantik, Debbie muda, Debbie apa gitu. Lihat tuh sensei. Kamera sensei. Hai. から上から目線するとこんな感じ。はい、皆さんお元気ですか? Gitu. Terus yang lurusこれ。ちょっとdari atas こんな感じ。なんかすがるkan dari atas. Oh, lebih mudah sensei. Iya, terima kasih. Emang mudah nih hari ini. Hai, okeですね。Jadi ini sangat-sangat teknik ちょっとです。Jadi 皆さんね、kalau mau mencari tinggi, yang seperti ini juga tidak apa-apa. Tisu case. Tisu. Tisu case di atas tisu box itu laptop taruh. Kalau begitu langsung ke naik desu. Ne, berusaha ya, biar kelihatan cantik. Iya. Tambah cantik. Hai. Dan light. Light juga betul. Lighting ya. Pencahayaan ini juga sangat penting. Kalau gelap kan tidak jelas dilihat ya. Dan katanya kalau menambah lighting dari samping, kalau ada lighting dari samping itu akan apa ya? Bagaimana ya? Suasananya lebih ada variasi. Jadi lebih indah dipandang ya. 例えばちょっと先生丸ですがいいですか? 先生sekarang pakaiライトです。Lampunya bagian di sini, ここです。Oh, depan. Adanya dapurnya kelihatan. Jadi ここにあります。いいですか? Jadi ここに当たっています。で、kalau lampu を使うとこ。で、もしjangan lihat banyak ya minasan. Kalau tidak pakai light, こんな感じ。Jadi bedaです。Jadi ライトをちょっと使うと、lebih なんかkelihatan terang, lebih hidup というかね。かな。Mbak, itu benar saja. Mungkin lighting tambahannya mungkin dari layar monitornya ya. Jadi misalkan kalau layar monitornya gelap, jadi gelap seperti itu. Tapi kalau misalkan layar monitornya diterang, mungkin jadi kelihatan terangnya. Hai, そうですね。で、tentang background. Bila sensei. Ya, background ini sebisa mungkin ya. Kalau bisa. Kalau minasan mau lebih cantik, kalau bisa ya sebisa mungkin backgroundnya sedikit lebih gelap dari warna-warna gelap ya pilihannya, coklat atau hitam atau biru tua. Jadi katanya bisa mencerahkan wajah lebih kelihatan cerah. Fokuskan kitanya ya. Iya. Sensei coba pindah-pindah. Sensei pindah-pindah. Ini backgroundnya putih. Oke. Terus si background coklat. こんな感じになります。ちょっとイメージが違いますね。で、kalau background-nya putih, rambut yang agak-agak nakal juga kelihatan. Tapi kalau ini tidak kelihatan. Itu ですね。jadi なんか本当ちょっとしたことなんですが、いいディアですね。はい。以上ですね。sudah selesai. 21 sudah. Hai, itu dia. 21 tips dari JCC webinar ya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa diaplikasikan kepada di online meeting teman-teman selanjutnya ya. Hai. Oke, dan kita juga sangat senang sekali bisa sharing di sini, dan kalau bisa mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada kesan-kesan terhadap Daniel, boleh nggak? Terus皆さん、走るhari ini, これは先生はエディシbahasa Jepang ですが、エディシbahasa Jepangですが、エディシbahasa Inggris nanti kirim ya kepada 皆さんね。tentang kirim ya, jadi lewat itu WhatsApp itu kita bahan yang hari ini kirim des. Jadi silakan pakai lagi atau share ke teman juga. Hai. Hai. Kalau gitu, jadi itu saja isi meeting kita, dan kami sangat senang sekali kalau teman-teman ada komentar-komentar yang bisa diberikan kepada
kepada kami, dan minasan bisa ketikkan komentar dan pesan kalian di chat box. Oke, jadi nggak apa-apa. Jadi langsung isi chat boxnya selama 1 menit ke depan, dan mungkin sambil isi chat box. Ayo chat dulu, dozo minasan, chat dulu. Ayo semuanya minasan. Kita kasih waktu 1 menit, silakan. Hai dari Bira Sensei juga, dari Daniel juga. Ayo, kita masuk kota besar kan. Sesudah ini kita foto bersama ya minasan ne. Kalau begitu setengah menit lagi. Ayo dozo, silakan. Arigatou gozaimasu. Kita nih semoga itu kita bisa bertemu itu apa sih di tempat JCC ya, Merawai gitu. Merawai bangunan Merawai juga sudah tunggu-tunggu, banyak orang datang desu. Hai. Kalau begitu sudah kan minasan. Hai, arigatou gozaimasu. Jadi foto bersama ikimashou ka. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita foto bersama ya. Jadi kalau bisa diaktifkan dulu kameranya. Hai. Aktifkan kameranya. Dozo, JCC dan JCC ya. Sudah, tekan kameranya, like-nya. Oke, kalau gitu 1, 2, 3, JCC. Yeay. Hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak teman-teman. Hai, karena sudah selesai foto bersama, berakhir juga webinar kita hari ini. Jadi mudah-mudahan webinar kali ini bisa berguna bagi teman-teman. Hai, kalau gitu dari saya Daniel dan dari Bira Sensei dan saya Sensei juga. Kami izin pamit undur diri. Sampai bertemu di webinar JCC selanjutnya. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Selamat malam.